Jantungan juga nih. Waktu mau pulang juga, mampus juga aku nih kalau misalnya nanti anak ini nunggu di luar gitu kan. Sama ini aja. Dia pakai kode-kode kan bahasa isyarat, pakai bahasa isyarat. Gitu kan. Saya nggak tahu ya. Itu Kak. Baru dia ngomong. Ya, yang dengan menyebutkan slogan kita SMA Negeri 1 STM Hilir, Sekolah Penggerak Bergerak. Ya, berjumpa lagi di podcast SMA Negeri 1 STM Hilir. Nah, untuk podcast kali ini kita akan mendatangkan MGMP Bahasa Inggris yang ada di SMA Negeri 1 STM Hilir. Jadi selama wawancara kita akan banyak menggunakan ya bahasa Inggris lah. Hai, say hello, entah apa lagi. Karena saya juga kurang ngerti bahasa Inggrisnya. Nah, inilah tamu spesial di pagi hari ini ya Bu Cindy ya. Kembali lagi dengan wanita-wanita cantik lagi. Kalau episode kemarin cowok ya, ganteng ya. Sekarang cantik. Mungkin Membu Vina aja. Udah pernah kemarin saya podcast, namun ya. karena MGMP ya Bu ya. Iya Pak. Balik lagi bersama Bu Desi. Mem apa? Udah mem atau? Udah mem, Pak. Mem. Nah, kirain masih miss ya. Miss bahaya Pak. Perkenalan aja duluan. Iya. Siapa duluan, Des? Belum lah. Yang senior. By using English or Indonesian? Pakai bahasa Inggris lah. By using English. Lalu terjemahkan ya. Okay, hello. My name is Rizna Harvina. I am the English teacher in SMA Negeri 1 STM Hilir. Diterjemahin juga nih Pak. Terjemahin. Itu. Hai, nama saya Rizna Harvina. Saya salah satu guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 STM Hilir. Next. Okay, thank you, ma'am. My name is Desi Rastaminta Brubangun. I'm a teacher, English teacher in SMA Negeri 1 STM Hilir. Perkenalkan, nama saya Desi Rastaminta Brubangun. Saya juga salah satu guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 STM Hilir. Nah, jadi di sini ada bahasa Inggrisnya, tapi harus diterjemahkan Bu, mem. Karena apa? Karena nggak ada tulisan di bawah. Edit aja sih. Nanti repot Bu Cindy. Nah, kita kembali lagi ngomong-ngomong lagi nih, mem berdua. Kita pakai mem sekarang ya. Ada lagu. Nah, sebelum bahasa Inggris ini, pastilah ada cerita-cerita di balik sebelum menyukai bahasa Inggris. Mungkin waktu SMA mungkin atau SMP cita-citanya nggak mau jadi guru bahasa Inggris. Nah, sekarang jadi guru bahasa Inggris. Boleh diceritakan nggak backgroundnya ataupun ceritanya sebelum jadi guru? Oke. For the first Mem one, lagi, gila. Mem Bu I'm Pina. first. Yes, you're Yes. first. Kita langsung aja pakai bahasa Indonesia aja ya Pak. Yeah. Nah, nggak apa-apa. Iya. Jadi kalau saya sih kenapa ngambil bahasa Inggris itu dulunya nggak kepingin jadi guru bahasa Inggris. Tapi awal mulanya berkecimpung di bahasa Inggris itu waktu SMP kelas 2. SMP kelas 2 kebetulan punya teman yang dari SD udah les bahasa Inggris. Tapi pelit banget sama ilmunya. Bahasa Inggris ini. Iya, bahasa Inggrisnya kalau ada pelajaran bahasa Inggris dia selalu tutup-tutupin. Akhirnya gini, ini orang kok pelit kali ya. Oh, tengok nanti aku juga bisa gitu. Jadi dari situ, mak les lah gitu kan. Jadi dileskan bahasa Inggris sama orang tua. Nah dari situlah mulai Suka ya. mulai suka bahasa Inggris karena dari les itu kan. Akhirnya itu saya les bahasa Inggris tuh dari SMP kelas 2 sampai ke SMA kelas 3. Itu mulai dari dasar sampai ke tingkat conversation waktu itu. Memang udah jiwa Ibu lah ya bahasa Inggris. Waktu itu memang udah deh ini deh memang harus kuasain udah suka, ya? Udah gondok kali nengok temen nih kok pelit kali sama ilmunya gitu. Jadi dari situ memang udah dijalanin bahasa Inggrisnya. Tapi kalau apa ya keinginan tuh jadi guru bahasa Inggris itu nggak ada. Cuma yang penting tahu bahasa Inggris aja dulu. Yang ya. penting kemarin itu cuman kesel nengok kawan, ini orang kok pelit kali gitu kan. Baru pandai bahasa Inggris aja kok udah pelitnya luar biasa. Nah jadi situlah alasan kenapa mulai getol di dalam bahasa Inggris gitu. Berarti? Nah waktu di SMA itu saya kepinginnya saya mau masuk kedokteran Pak. Oh, jadi
Beda ya lari kan ya. Lari. Kenapa nggak jadi? Gara-gara waktu di SMA mau naik kelas 2 itu bagi jurusan. Nah, nilai biologi saya turun. Jadi saya nggak bisa masuk jurusan IPA. Jadi karena nggak bisa masuk jurusan IPA, kebetulan yang tinggi-tinggi itu nilai saya bahasa. Jadi saya waktu itu masuk IPB, jurusan IPB, Ilmu Pengetahuan Bahasa. Karena udah masuk di IPB, mau nggak mau ya kita tukar dong. Cita-cita nggak mungkin dokter lagi, masa anak bahasa bisa jadi dokter kan bingung juga itu. Ya udah deh, nggak ada pilihan lain karena yang dikuasain itu bahasa Inggris. Ya udahlah, nanti kalau apapun jadi guru bahasa Inggris lah. Nah di SMA kelas 2 lah sudah berubah gitu kan, cita-cita itu udah ya udah deh jadi guru bahasa Inggris saja. Mau apa lagi yang dikuasai cuman itu gitu. Itulah dasar kenapa bisa jadi guru bahasa Inggris. Tapi Ibu tetap dokter kok. Iya, Dokter Pak. bahasa Inggris. Iya betul Pak. Tapi di balik cerita Ibu berarti untuk jadi apa ini pertamanya kan kesal, terakhirnya jadi cita-cita ya. Berarti Betul, Pak. kesal membawa bahagia. Nah kalau cerita dari Mem Desi, Oke, kalau dari cerita saya, sebenarnya saya punya cita-cita nggak jadi guru, Pak. beda lagi nih ya. Beda. Saya dulu pengennya kalau nggak masuk hukum, ekonomi, ya. Nah, tapi waktu SMA saya udah milih jurusan IPS. Kelas 2 itu udah milih jurusannya kan IPS. Jadi kebetulan karena saya bendahara OSIS dan wakil kepala sekolah saya itu nggak boleh saya masuk IPS. Nanti kamu bandel karena bapak itu kalau saya orangnya ya baik-baik aja gitu, nggak kalau belajar ya Berarti belajar anti gitu. IPS lagi ya? Iya. Wakil kepala sekolah saya yang anti IPS, jangan masuk IPS lah Des, IPA aja kata kayak gitu kan. Ya udahlah, dan nurutilah apa kata bapak itu, masuk ke IPA. Udah itu udahlah mau kuliah coba tetap coba hukum sama ekonomi, nggak lulus juga. Jadi ya udahlah, jadi kayak mana kata mama nggak mau kalau aku tuh jadi di luar dari satu, dia juga cuman kasih pilihan guru sama pendeta, ya kan, karena mama pun kan guru juga. Berarti ada pilihan dari orang tua. Ada pilihan dari orang tua. Sebenarnya nggak suka dua-dua, cuman terpaksa apa ya kan. Mikir daripada aku jadi pendeta, udahlah belum bagus-bagus kalian gitu kan Pak, kita belum bagus-bagus kan. Jadi guru aja lah Mak. Nah, jadi guru milih jurusan apa ya gitu. Nah kebetulan kalau saya Mem dari SD udah les bahasa Inggris. Memang dasarnya ada ya? Iya dasarnya ada memang. Dari SD sampai SMP memang suka belajar bahasa Inggris gitu kan, bisa dan suka, nggak pandai-pandai kali ya kan Pak. Ya udahlah daripada mati-mati nggak kalau suka hitung-hitungan, biologi nggak ngerti gitu, ya udahlah ngambil jurusan bahasa Inggris. Dari situlah asalnya saya memilih jurusan bahasa Inggris. Saya punya impian Pak, nanti kalau saya punya anak, maunya saya ajar dari kecil itu bahasa Inggris kan keren gitu, karena saya rasa tuh bahasa Inggris itu keren Pak. Berarti Itulah jawabannya. alasan saya kenapa saya memilih bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Berarti dari cerita mem berdua ini, mem ini kayak mana cara bilangnya? Mems gitu kayak mana? Moms. We are mem and moms. Momsnya di rumah aja deh. ya. Berarti kalau cerita-cerita dari Membu Pina, Membu Desi agak horor juga ya. Karena basicnya agak untuk menjadi guru memang tiba-tiba atau terpaksa ya. Nggak ini adanya. Nah, sekarang udah menjadi guru. Awalnya jadi guru itu kayak mana? Ada cerita-cerita horor atau kayak mana ini? Ya, ada juga ya. Banyak lah. Bisa Banyak cerita. kali, banyak. Ya, kalau saya sih kalau kita cerita pengalaman saya jadi guru bahasa Inggris, sebenarnya saya dari SMP kelas 2 udah ngajar, Pak. Tapi ngajar privat. Yang saya ajarin anak SD, karena saya SMP kan saya ngajar anak SD. Kalau waktu itu ya seru-serunya karena dapat gaji, masih SMP udah dapat duit, 200.000 buat tiap bulan lumayan. gitu kan. Zaman dulu 200.000 kan banyak tuh. Jadi masih asik-asiknya aja gitu. Nah, tiba di semester 6 tuh saya kuliah, saya udah ngajar di SMP. Nah, disitulah mulai kita ternyata di luar dari dunia universitas itu masih banyak ilmu yang harus kita gali terkait kita jadi seorang guru. Seorang guru ya. Ya sedikit banyaknya ya kita juga
mengalami yang namanya bingung, ini harus gimana Gimana ya, gimana gitu ya, ya. BRP kayak mana. Bahkan yang paling kalau paling berkesan sama saya itu Pak, dulu waktu pertama saya ngajar di tahun 2006 itu di salah satu sekolah SMP swasta di daerah Tembung itu Pak, dekat rumah kan. Itu saya nggak berani nengok murid Pak. Jadi saya jelasin, grogi gitu ya. Groginya luar biasa Pak. Itu kayak jantung berdebuk gitu. Terus saya nengoknya papan tulis saja. Jadi begini ya anak-anak, begini gini. Sekali balik gini saya Pak, ada murid yang kakinya udah di atas meja. Dan ini anak. Nah di situ betul-betul ditantang kali kita supaya gimana itu anak supaya betul-betul bisa ngormatin kita kan gitu. Oh di situ Pak udah kakimu lagi itu kita. Nggak mau turun ini dia. Terakhir saya tantangin lah Pak. Kamu kalau mau ngajak saya begaduh jangan dalam kelas, nanti di lapangan luar kelas. Baru turun kaki dia. Ya ibu ini gini. Iya kalau mau ngajak begaduh jangan dalam kelas lah, hancur kelasnya nanti di luar aja kita. Padahal Pak kalau dia betul-betul ngajak saya begaduh saya nggak berani Pak. Mungkin saya lari. Jantungan juga nih. Waktu mau pulang juga, mampus juga aku kalau misalnya nanti anak ini nunggu di luar gitu kan. Rupanya enggak gitu. Tapi yang paling berkesan lagi itu anak Pak, begitu udah tamat, dia nggak nyambung kuliah, nggak nyambung SMA, dia nggak nyambung SMA, tamat SMP dia kerja. Nah ketika dia mau pergi kerja, dia tengok saya berdiri nunggu angkot mau berangkat ke tempat kerja, dia putar Pak. Dia jemput saya. Dia pula yang paling baik. Miss mau kemana Miss? Mau sekolah biasa. Ayo Miss, saya antar. Tapi mau pergi kerja? Nggak apa-apa, yuk saya antar dulu. Padahal dulu itu teman saya bergaduh Pak. Pertama kali saya ngajar, itu teman saya bergaduh. Itu saya di situ memang usaha sampai rumah. Aduh, buset deh jadi guru kayak gini banget ya gitu ya. Mana jantungan, mana harus ngadepin siswa yang kayak gitu. Ini itu ketua OSIS pula itu Pak. Makanya saya, waduh, ampun deh ini. Itulah pertama kali ngajar itu memang groginya luar biasa. Grogi luar biasa ya. Kadang-kadang karena grogi kita, ibaratnya dengan kayak gitu kita jadi berani ya. Itulah karena tuntutan tadi, ini anak kita harus lebih dari mereka. Kalau enggak kita bisa diapain mereka gitu kan. Ya udah di situ coba beraniin diri. Ya udah dia nantang kita tantang balik gitu kan. Rupanya dari situ mereka udah nggak bisa main-main sama ibu ini udah gitu. Padahal kalau betul ditantang dia ya saya nggak tahu lah Pak. Nggak boleh ngajar pun saya rasa besoknya udah nggak ngajar lagi saya. Bapak belur. Nggak berani lagi datang gitu. Nggak berani lagi datang deh. Udah di apa ya anak terus. Buat suara sakit ya. Buat suara sakit terus. Mundurkan diri. Terus surat kertas gitu. Mundurkan diri. Nah kalau untuk Membu Desi nih ceritanya? Oke, ceritanya saya kenapa bisa jadi guru? Sampai tamat kuliah juga saya tetap tidak tertarik menjadi guru Pak. Walaupun saya udah kuliahnya itu di pendidikan bahasa Inggris, karena saya berpikir kalau jurusan bahasa Inggris pasti bisa ke kantor, ya kan. Jadi tetap saya lempar lamaran-lamaran ke perusahaan-perusahaan, kantor-kantor gitu. Saya nyerahnya kemarin ketika saya belum diterima sih Pak, lulus di salah satu BUMN. Oke. Tapi pas tes kesehatan di situ kan diukur tinggi badan. Nah kebetulan tinggi badan saya itu tidak terlalu tinggi dan hanya pas sama kalau ya ke mereka, tapi kalau di mereka kan itu dinaikkan lagi 2 cm. Jadi disitulah saya tidak lolos. Ya udahlah saya pasrah, saya jadi guru aja. Jadi kenapa saya juga ada di sini saat ini jadi guru SMA Negeri 1 STM Hilir. Kebetulan kampung orang tua saya kan di sebelah itu Pak, Tembaru. Jadi kata Bapak di situ sekolah baru, coba masukkan lamaran ke sana. Mana tahu mana tahu kan gitu. Jadi sebenarnya saya jadi guru atas keinginan dan dorongan orang tua. Kalau dari saya sendiri sadarnya ya udah di sini gitu, udah masuk di sini gitu Pak. Berarti dari cerita Ibu ataupun Membu Pina sama Membu Desi ini sama-sama masuk ke sini, Iglin sama-sama masuk atau siapa duluan masuk ini di SMA Negeri 1 STM Hilir? Kalau di SMA saya Pak. Kalau di sini ya, tapi kalau luar mengajar Mempina tentunya. Ya. Saya masuk di sini tahun 2015 ya bangun sekolah ini Pak ya. 2016 Januari. Waktu ruangan masih 3 biji. Iya.
Kalau Pertama saya juga. sih Baru ya, bulan tahun 2019 masuk sini bulan 4 ya. Oh iya. Habis UN. Hmm. Karena dulu tugas nggak di sini kan Pak. Mm-mm. Saya tahun 2006 ngajar sampai 2009 bulan 10 saya itu ngajar di SMP. 2009 bulan 11. Nah, saya kebetulan lulus jadi PNS. Penempatan pertama saya di SMA Negeri 1 Pangkatan daerah Labuan Batu. Berarti bukan sekolah pertama ini Bu ya? Ini bukan sekolah pertama Pak. Hmm. Ini udah sekolah ketiga. Tapi kalau untuk pengalaman sebenarnya sih Pak, sebelum jadi guru bahasa Inggris saya sudah pernah jadi guru madrasah, guru TK setahun. Terus sering gantikan teman-teman yang guru SD. Kalau dia melahirkan, saya guru cadangan deh. Saya pernah gitu, Mem. Tolonglah, saya mau melahirkan. Tolong pindah yang ini ya. Oh ya, itu sering. Jadi kalau ke sekolah-sekolah sih pengalamannya ya udah Banyak lumayan ya. lah, banyak. Jam Bahkan terbang dulu yang waktu kuliah, kebetulan kita ilmu pendekatan kali ya Pak ya. Ilmu pendekatan sama satu orang dosen lah kita bilang. Nah, saya kalau sama dosen yang itu bisa dibilang seperti asisten dia gitu, tapi tidak asisten tetap. Kadangkala saya dikasih tugas untuk menggantikan dia, tapi bukan untuk mengajar. Misal mau ngawas ujian ke USU, ngasih tugas ke WISU, itu saya pernah juga. Berarti udah pengalaman Ibu udah lumayan lah. Jam terbang tinggi Mem udah tinggi. Lumayan sih Pak, kalau untuk dunia pendidikan lumayan sih. Tapi nggak setrauma yang pertama tadi ya? Nggak trauma yang pertama Pak. Jadi yang pertama itu betul-betul jadi apa ya? Jadi pelajaran betul dalam diri saya. Karena waktu saya tahun 2009 itu saya penempatan di daerah Labuan Batu. Itu murid saya kan banyak Batak Toba Pak. Nah, ketika ketemu Batak Toba ini ternyata saya harus lebih strength ketika saya di tempat pertama. Ya di situ ya anggar-anggar inilah kita. Anggar-anggar sok kuat. Mereka Pak berani loh Pak. Ada nanti bawa pisau kecil. Namanya Batak ya. Iya. Terus ngomongnya kasar kan, ya, keras. kasar. Jadi kalau mereka udah kayak gitu, ya saya gini. Kau tahu saya dari mana? Saya dari Medan ya. Kamu ngajak saya main? Ayo. Berapa anggotamu? Ya, Memi ini nanti bawanya preman amplas gitu orang bilang. Jadi orang tuh kalau udah saya bilang Medan, mereka tahu, pikirannya itu amplas. Amplas itu kan terkenal Iya, dengan dengan preman-preman preman-premannya. gitu. Enggak lah Mem. Kalah lah kami, preman amplas nanti datang katanya. Padahal awak yang preman amplas nggak ada yang kenal. Bahaya ini kalau Dia amplas ya, pun ayo, cuma numpang lewat. Numpang lewat aja, nunggu angkot. Iya, cuman ke terminal amplas ya. Iya, itu terminal amplas. Kayak gitu sih. Jadi pengalaman yang pertama itu betul-betul buat waktu di tempat-tempat yang lain ini, walaupun di luar daerah kita bilang, di luar tempat tinggal saya, buat saya, ini anak kalau kayak gini diginiin deh gitu. Tapi ada satu sih Pak kunci kalau saya pegang tuh, ketika ketemu sama anak yang bandel kita bilang ya, kategori bandel. Sebenarnya kan anak itu bukan bandel sih, cuman butuh Perhatian aja ya. caper-caper. Jadi saya selalu lihat siapa sih ketua geng dari situ. Nah, ketua gengnya di tangan saya. Artinya ketua geng itu yang saya dekatin. Jadi ketika ada satu masalah terkait saya atau terkait teman-teman guru lain, saya cuma panggil satu orang, ya dia. Itu aman kan, itu teman-teman begini-gini. Ya itu aja. Itu aja kuncinya. Kuncinya. Nah, sekarang kan Membuk Vina, Membuk Desi udah digabung di sini SMA Negeri 1 STM Hilir. Udah satu MGMP juga ya Bu ya. Pastilah ibaratnya udah satu MGMP berarti satu organisasi lah namanya ini. Cara-cara Ibu untuk ibaratnya membangun cara pengajaran ataupun kekompakan kalian dalam proses pembelajaran ini bisa diceritakan? Saya Mem. Oke, jadi kan dalam MG kami kebetulan ada 4 orang sebenarnya guru bahasa Inggris ya kan Pak. Oh iya ya. Ya mungkin karena kursinya cuma 2 dibagi gitu ya. Jadi kebetulan yang lagi free hari ini ada ada kami berdua. Jadi bagaimana cara kami untuk menghasilkan hubungan yang baik antara MGMP gitu. Sering komunikasi Pak, sering bertemu. Jadi sering tanya ini gimana, kelas ini materinya udah sampai mana. Kita kan ada grup MGMP bahasa Inggris. Jadi kelas ini udah sampai mana Mem, hari ini kita ngajar apa, terus kita pakai cara apa gitu. Berarti ada berkesinambungan dalam Iya, pengajaran jadi ya? antara Sering kami berempat tahu. itu selalu aktif di grup. Jadi
Dek, kata mem kan, berhubung mem paling senior ya. Jadi paling tua, jadi mem lah ketua MGMP kami di SMA Negeri 1. Jadi kadang mem, Dek ini gini-gini ya. Jadi mem mengarahkan kami bertiga gitu Pak. Berarti Tetap komunikasi lah intinya antara satu dan lainnya. jadi kalau udah komunikasi bagus, ya ibaratnya dalam proses pembelajaran Iya, juga bagus bagus ya. ya. Jadi kan serempak semua. Terarah Kelas semua. 11 udah sampai materi ini gitu. Kelas 10 udah sampai materi ini. Jadi nggak kejar-kejaran siapa duluan gitu. Nah, kalau kita udah bicara kekompakan kan, pastilah ada tantangannya, iya kan? Tantangannya mungkin ibu-ibu yang tahu tantangannya ini bisa diceritakan dalam proses pembelajaran. Kalau tantangan lah kita bilang ya. Sejauh ini ya kalau tantangan ada sih, tapi tidak terlalu besar kalau di antara kami. Karena jujur aja ya Pak, di antara kami berempat ini bisa saya bilang kompaknya bagus. Kerjasamanya juga bagus. Karena di sini walaupun mungkin saya lebih tua dari mereka atau mereka lebih tahu dari saya gitu, tapi tidak ada di situ di dalam kelompok kami ini, dalam MGMP kami ini yang merasa bahwa dia tuh wow, nggak ada. Bahkan saya sendiri aja pun lebih tua dari mereka, saya tuh nggak pernah nganggar saya tuh lebih tua, mereka harus begini, enggak. Jadi kalau ada apa-apa itu kita selalu komunikasikan dengan baik ya. gitu. Memang kalau untuk hambatan ya mungkin ya ada lah 1-2 orang yang kadang kalau kita mau jumpa itu terhambat waktu. Itu pun bukan karena dia nggak mau gitu, tapi kebetulan ada teman kita itu yang juga ngajar di tempat lain, sehingga ketika kita mau ketemuan, mau agak susah kumpul, ya. tiba-tiba dia masuk di tempat dia yang lain. Nah itu nggak bisa. Jadi kadangkala kami mencari waktu untuk kita itu kumpul, duduk sama, sharing, itu yang agak susah karena ada yang kerja selain di sini, dia di tempat lain juga kerja. Paling ya kita ngandalin cuma dari WA ya. Iya, dari WA. Dari WA. Kadangkala cuman gini aja lah, kita ya kami yang kami bangun itu selalu positive thinking terhadap teman lain gitu. Jadi ketika dia nggak bisa datang ya udah nggak apa-apa. Ntar kita aja yang kumpul dulu, ntar nanti di grup kita share apa hasil ininya. Nah kita kasih tahu sama dia bagian yang ini. Gitu. Biar tahu cara kerjanya. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya membu sekalian. Nah, ini pertanyaannya ini mengenai sekarang kan kita mengetahui bahwa sekarang itu adalah zaman milenial ya, berarti sangat dekat dengan bahasa Inggris, sedikit bahasa Inggris. Anak-anak juga kan ibaratnya udah rata megang handphone ya kan. Nah, sekolah kita juga sebagai sekolah penggerak. Jika kita gabungkan antara sekolah penggerak ini dengan pembelajaran menggunakan handphone ini kan udah kita gunakan ya. Nah, di dalam ini cara ibu-ibu atau membuk sekalian Ujung-ujungnya membot jadi bentar lagi. Memang kita udah membot ini memang. ya. Nah, caranya untuk membangun ataupun supaya siswa menyukai mata pelajaran bahasa Inggris di kategori sekolah penggerak sekarang ini cara kalian itu seperti apa? Mem kan ini sekolah penggerak. Nah, kalau untuk bahasa Inggris ya jujur aja ya Pak, sejujur-jujurnya itu. Nah, mungkin kami ada sedikit kendala ya. Kendalanya kita tahu ya sama-sama sudah 2 tahun ya, 2 tahun ya deh kita corona ya. Iya, 2 tahun. Nah, 2 tahun kita corona. Nah, ibaratnya siswa yang masuk kemari itu siswa-siswa yang tamatan corona orang bilang ya. Ya kita sama-sama tahu lah tamatan corona kayak mana. Jadi kadangkala kami itu sebenarnya terkendala dengan kemampuan dasar siswa. Nah, itu yang betul-betul sangat Prihatin. Agak sulit lah ya. Sangat sulit ya untuk bisa menyesuaikan dengan dengan program dari sekolah penggerak. Jadi kalau kami salah satu usaha kita ya Dek terkait sama sekolah penggerak itu kita buat English Club. Nah, English Club ini kita aplikasikan itu di setiap hari Jumat. Hari Jumat ya. Di hari Jumat selesai mereka itu Senam ya. Selesai mereka itu senam. Jadi kita sudah ada tunjuk setiap minggunya. Kelas mana yang bakalan maju untuk praktis bahasa Inggrisnya. Nah, pada saat selesai senam, kelas yang sudah kita tunjuk itu akan maju ke depan praktis bahasa Inggris tanpa harus melihat teks. Nah, di situ kan secara nggak langsung siswa dituntut untuk bisa speech bahasa Inggris itu dengan baik,
Makanya itu kita seminggu sebelum dia harus stand di depan teman-temannya, kita itu udah kasih tahu sama dia biar dia persiapan full, hafalkah, cari tahu cara baca yang benar gitu. Nah, kalau dalam kelas ada juga sih, kalau saya di kelas itu saya sekarang itu lagi buat, kan siswa itu ada yang nggak tahu berhitung ya Pak, 1-2 anak tuh nggak tahu berhitung. Nah, saya lagi getolin kalau misalnya dalam 1 minggu ini saya masuk di kelas itu ada 2 kali gitu. Jadi dalam 1 minggu ini yang akan saya tanya sama mereka angka. Nah, saya kan panggil nama mereka. Setelah saya bilang, Ali, ayo sebutkan 6.525. Dia harus bisa bilang pakai bahasa Inggris. Nah, dalam 1 minggu programnya itu. Jadi sebelum saya kasih program itu sama mereka, saya udah bilang, minggu depan satu-satu akan saya tanya soal angka. Nah, berikutnya nanti untuk minggu setelah angka itu menurut saya atau menurut kami semua itu si anak A ini Sudah. udah Bisa. bisa nih angkanya dilepas. Kita akan masuk ke kata yang lain. Nah, seperti di kelas prasoba itu minggu depan mereka itu akan saya tanya terkait anggota tubuh. Jadi kita itu akan merubah bahasa Inggris mereka dari yang 0 pelan-pelan sambil tidak melupakan kurikulum yang harus dijalankan, kita benahin gitu. Ya, itulah mungkin salah satu cara kami satu MGMP ini untuk memperbaiki bahasa Inggris di SMA ini gitu kan, anak-anak di sini. Dan itu juga tidak terlepas dari dukungan Ibu Kepala Sekolah yang benar-benar mendukung kita 100% lah kita bilang. Dengan menyediakan waktu di hari Jumat tadi. iya, Dengan kasih kesempatan waktu di hari Jumat itu sekian menit untuk siswa itu tampil di depan ya. untuk praktis bahasa Inggrisnya. Jadi kan dengan begitu si anak satu timbul keberanian untuk berbicara depan orang, yang kedua bahasa Inggrisnya bisa diperbaiki. Iya, diperbaiki. Mereka lebih percaya diri. Nah, untuk harapan membuk ini. Ada membuk ya. Harapannya kan biasanya kita kalau nggak salah waktu saya SMA sama SMP itu ada ya kayak ruangan khusus bahasa Inggris dibuat ya. Kayak Lab bahasa Inggris ya. kayak lab bahasa Inggris. Jadi ada diputarkan salah satu tayangan, baru kita mendengarkan, yang kita dengarkan Ditulis. ini kita tulis. Oke. Siap itu guru bahasa Inggrisnya ini Menilai melihat ya? apakah betul atau enggak tulisannya ini. Nah, apakah ada harapan membuk sekalian ini? Kalau harapan sih Pak, jelas ada ya harapan kami sebagai guru bahasa Inggris, karena itu salah satu penunjang siswa ini satu-satunya lebih tertarik juga untuk belajar bahasa Inggris. Kita tahu siswa kita itu kan lebih suka praktek daripada teori. Jadi memang lab bahasa Inggris itu di situ untuk mengasah kemampuan siswa dalam listening dan writing. Nah, kadang speaking juga ya kan, Mem. Jadi harapan kami sih kalau misalnya ada dana, ya kami mohon lah ya Mem, dibuatkanlah salah satu lab bahasa Inggris di sekolah ini. Jadi itu salah satu yang mendorong kita juga biar bahasa Inggris di sekolah kita ini pun nggak gitu-gitu aja levelnya. Jadi bisa lebih meningkat lagi siswa-siswa ini mau belajarnya. Terus mereka juga lebih tertarik masuk lab hari ini, dengarkan ini hari ini ya, dengarkan lagu, dengarkan percakapan. Nah, bisa juga nonton. Jadi kan listening itu oke. Tadi percakapan pertama apa? Coba tulis. Jadi kan mereka lebih tertarik. Oke, dengar lagu, nonton. Jadi itu sih harapan kami sebagai guru bahasa Inggris. Kalau harapan tadi Pak bilang jelas ada, semoga ya. Semoga kedepannya terwujudlah lab bahasa Inggris di sekolah ini. Karena kan kalau saya ingat-ingat ini cerita-cerita saya dulu waktu SMP, ibu bahasa Inggris saya dulu itu menayangkan sebuah film. Jadi ada bahasa Inggrisnya ditulis di bawah, kita harus coba dulu. Iya Pak. Sebenarnya sih kalau untuk memperbaiki bahasa Inggris itu dasarnya satu, nonton film, dengar lagu, terus kita praktiskan gitu kan. Nah, memang ya kalau ditanya-tanya sih ke guru ya kami ya kalau bisa ada lab itu kan. Karena dengan adanya lab itu anak-anak akan lebih terbiasa nanti mendengar bahasa Inggris yang sebenar-benarnya gitu, sebenar-benarnya native speaker ngomong gitu kan.
kadang kan kalau Kita kita ini ngomong, kan kadang logat kita masih masih ada terbawa. ada logat Jadi karonya. belum dia betul-betul native speaker yang ngomong gitu. Nah, ketika mereka listening dengan menggunakan ini, itu kan benar-benar native speaker yang mereka dengar. Jadi secara nggak langsung nanti itu cara pelapalan setiap kata itu dari mereka itu bisa berubah, bisa jadi seperti mana yang seharusnya. Ya cuman sih memang saya tahu ya mungkin ya Pak untuk saat ini kenapa belum bisa diwujudkan, masih banyak infrastruktur di sekolah ini yang harus kita benahin lah. Salah satunya mungkin saat ini yang lagi kita berusaha untuk dapatkan itu adalah ruang kelas tambahan. Jadi ya walaupun harapan kami ada untuk ruangan lab bahasa tadi, ya kita tunggulah gantian mungkin ya Pak ya gantian. Nah, kalau dia menggunakan bahasa Inggris, mungkin kalau sama teman-teman kayak contohnya kita suruh anak-anak bahasa Inggris, jadi ceritanya kayak main-main kan. Contohnya, coba kamu bahasa Inggris ini, dia kan kurang paham tentang bahasa Inggris, jadi dimain-main kan. Harapan ibu kalau misalnya si anak ditemukan dengan orang yang betul-betul paham dengan bahasa Inggris, seperti ke tempat wisata kan gitu, dijumpakan dia sama orang turis-turis ngomong bahasa Inggris, ini mana yang lebih bagus atau udah ada program klien mungkin? Kalau program sih untuk apa kita bilang itu Mem? Ya studi tour namanya ya Pak ya. Kayak studi tour lah. Ya. Mungkin waktu dalam dekat ini belum ada ya, cuman udah ada dalam rancangan kami. Ya. Kalau diberi izin. Iya kalau diberi izin ya bawa siswa langsung jumpa langsung sama yang paham bahasa Inggris. Ya, karena selain bahasa Inggris mereka juga yang harus mereka latih keberanian mereka. Kadang kalau kita jumpa sama orang yang beda kulit sama kita pasti down. Iya. Kita pasti down. Karena saya aja dulu masih kuliah Pak, walaupun saya jurusan bahasa Inggris, kalau saya jumpa sama bule, saya masih down. Gimana ya ngomongnya? Pasti seperti itu. Ya, kan? itu ya, betul. Iya kan? Waktu tadi tour saya pernah study tour ke Danau Toba, jumpa orang Belanda yang mereka gitu kan. Pasti kita ngomong tahu. aja Apa ya? untuk perginya sama senior ya kan. Bang, nanti ditanya gitu juga ya kan. Tapi dengan kayak gitu memang betul Desi bilang tadi, melatih mereka itu untuk berani ngomong sama orang lain gitu. Nah, walaupun dulu saya juga pernah itu turis ini di Bukit Lawang. Si turis mau lihat orang hutan, itu kan nyebrang sungai dulu ya, ada perahunya, ada jam-jamnya ya. Nah, nyebrang dulu, baru nanti naik ke atas ya, daki. Nah, si turis nanya sama teman, jam berapa ini perahunya gitu. Teman kan bukan bahasa Inggris, sama ini aja. Dia pakai kode-kode kan bahasa isyarat, gitu kan. Saya nggak tahu ya. Itu Kak. Baru dia ngomong gitu kan. Ya jujur aja ya Pak, walaupun waktu itu saya masih belum pasti kali bahasa Inggrisnya, tapi ya udah bisa kita jawab dia gitu. Miss, there's a time to go there. Gitu-gitu kan kita nih. Time-nya sebenarnya udah dipasang sih di situ. Cuman si turisnya nggak kelihat ke situ gitu. Bahwasanya ada time untuk perginya itu ada gitu. Berarti Jadi kalau misalnya kita bisa jumpakan mereka langsung. Dengan yang mempunyai bahasa. Karena kalau kita lihat kan, ya mungkin kalau sama anak-anak, ya ibaratnya kayak main-main. Kalau sama Mereka kadang menertawakan kita lebat bahasa Inggris. Lebay kali kita, sok kali kita. Tapi masih mending kayak gitu Pak. Yang lucu nanti. Kain ini pakai bahasa Karo ya. Sok kali mau bahasa Inggris. Ini 2 MM karena kan kita kuliah 4 tahun ya Bang. Tiba ngajar yang dijawab pakai bahasa Arab ya. Ada pula yang sosok paham ini. Rupanya dalam hatinya entah. Yes katanya. Ibaratnya enggak tahu. Aja. Dia cuma tahu yes no ya. Yes no. Apalagi kayak saya cuma tahu bilang good morning udah. Itu loh. Ya memang iya Pak, kalau misalnya kita bisa bawa mereka study tour langsung ada izin ya oke. Itu harapan lah ya. Harapan. Kita langsung jalan jadi kenyataan. Nah, kita kan udah panjang lebar ya, mungkin kalau dipanjangkan udah sampai di itu ya Bu cerita kita. Jalan Pak. Ya? Jalan kaki. Jangan capek lah. Nah, untuk sebagai pesan motivasi baik kepada teman guru, bahkan sampai ke murid lah, supaya ibaratnya guru kan perlu juga bahasa Inggris ya. Jangan cuma tahu bahasa daerah aja kan, bahasa Inggris juga perlu.
Nah, pesannya sama teman guru dan murid bisa dibuat sambil melihat kamera. Mem dulu lah. Oh. Kalau dari saya sih, kalau sesama guru gitu, kalau bisa kita cobalah pergunakan sedikit-sedikit bahasa Inggris, sharing dengan kita yang MGMP bahasa Inggris juga nggak masalah, kita juga udah siap gitu kan. Nah kalau untuk siswa, kita ini benar-benar mengharapkan siswa-siswa semua, terkhususnya yang SMA Negeri 1 STM Hilir ini bisa setidaknya mereka itu bisa menggunakan bahasa Inggrisnya walaupun mungkin belum sempurna sekali, dan mau latihan ya, mau praktis sama teman-temannya, jangan malu. Karena bahasa Inggris itu kalau kita malu kita nggak akan bisa dapat. Terus kalau kita nggak mau latih ngomong atau apa, itu nggak bisa dapat. Terus untuk siswa juga, nah bahasa Inggris ini kedepannya akan lebih dibutuhkan untuk kalian dunia kerja, dunia sekolah, kuliah nanti. Itu memang betul-betul dibutuhkan. Kalau nggak salah sekarang Unimed aja untuk keluarkan ijazah harus ikut ujian TOEFL ya, Bu Cindy ya. Nah, TOEFL itu terkait sama bahasa Inggris. Grammar ya. Iya, grammar bahasa Inggris. Makanya kalau untuk siswa-siswa saya harapkan seriuslah sedikit ketika mempelajari bahasa Inggris ini. Karena bahasa Inggris ini salah satu kunci untuk kita bisa eksis di dunia. Ya, itulah kira-kira dari saya. Desi? Kalau dari saya, pesan untuk teman-teman serekan kerja guru ya sama seperti Mem ya. Kalau bisa kita, kalau masih takut untuk ini, mix campuran aja, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris, kita ngobrol setiap hari gitu kan Mem. Nah kalau untuk siswa, saya mau kasih pesan, sebenarnya bahasa Inggris itu tidak susah asal mau. Iya. Kalau kita mau, kalau siswa-siswa kita mau belajar bahasa Inggris itu gampang. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu yang saya bilang tadi nggak susah, asal mau. Jadi kita mau latihan, mau belajar, mau tahu dengan dunia luar, pasti kita akan usahakan diri kita. Oke, aku harus bisa bahasa Inggris. Biar kita tampil tidak malu lagi ke depan. Jangan kita hanya sekolah kita di Kecamatan STM Hilir. Untuk bahasa Inggrisnya pasti mereka nggak ini, tapi kalau kita mau, kita siswa-siswa kita belajar lagi, kita pasti bisa di depan. Iya. Ayo belajar bahasa Inggris di kelas, jangan ngantuk. Nah, dari tadi ada yang kita cuekin ini ya. Ada ya. Bu Cindy juga dari tadi saya cuekin juga ini, lantaran seriusnya ngomong sama membu ini berdua ini. Tapi nggak apa-apa lah untuk yang terakhir. Nah, untuk menutup podcast kita, wawancara kita ini, biasanya saya itu memanggilkan Bu Cindy untuk tampil di akhir-akhir video. Yang dari tadi saya cuekin juga. Besok Bu Cindy di sini Pak. Besok di sini. Rencana. Nggak apa-apa Sin, kami pegangin kamera. Iya, berdua kan. Silakan Bu Sin. Sebenarnya main video udah pernah ya kan Iya, Pak? saya belum Pak. Diulang Saya lagi. Desi. Slogan kita, nanti Pak Jan bilang SMA Negeri 1 STM Hilir, kita jawab sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Oke. Oke, bisa? Oke, SMA Negeri 1 STM Hilir, sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Dadah. Dadah. Pakai bahasa Inggris lah, see you. See you. Bye. Bye.